Eksperimen pemusnahan sel kanker ke-1095. Pemusnahan efisien. Dimulai. Sel kanker ganas telah memasuki fase aktif. Obat target Super C62 disuntikan, berhasil diaktifkan, penyuntingan genom presisi. Sel T hasil rekayasa TCR berhasil dihasilkan. Sel T mulai menjalankan perintah pembersihan sel kanker. 10 tahun kerja keras, semua tergantung ini. Jika eksperimen berhasil, itu berarti manusia akan menaklukkan kanker. Berhasil. Sel kanker musnah total. Profesor Adrian Pratama, Anda benar-benar menaklukkan kanker. Setelah obat target super disuntikan, kurang dari setengah jam, sel kanker mati semua. Ini benar-benar keajaiban dalam sejarah kedokteran. Di seluruh dunia, hampir 5 juta orang setiap tahun terkena kanker. Penelitian Anda akan beri mereka hidup baru. Dengan pencapaian ini, Anda akan jadi tokoh paling cemerlang di dunia kedokteran. Ibu, di sana, kau dengar? Aku berhasil. Sayangnya terlambat. Jika datang 50 tahun lalu, kanker takkan bisa meregang kau dariku. Ibu. Ibu, Profesor, Aku kembali ke 50 tahun lalu. Sekarang, ibuku masih hidup. Masih ada waktu, aku bisa selamatkan dia. Aku bisa buat obat kanker ampuh muncul 50 tahun lebih awal. Ibu, Aduh, kenapa ini? Di sekolah, dibully ya? Biar ibu lihat. Loh, kok malah nangis? nggak apa, Bu. Cuma kangen, Ibu. Sedikit terharu. 2 bulan kemudian, ibu didiagnosis kanker pankreas stadium akhir. Setelah 6 bulan rawat inap dan kemoterapi, ibu meninggal. Aku jadi anak yatim. Di hidup sebelumnya, aku tak berdaya. Tapi di hidup ini, aku akan jaga ibu sehat dan selamat. Panjang umur. Sudah, ayo makan. Hmm. Ibu masak tumis daging saus asam pedas, favoritmu? Hmm. Kelas 3 SMA masa penting. Harus makan bergizi, biar sehat. Ayo sini. Jangan nangis lagi, nanti diejek orang. Berhasil. Obat target Super C62 lahir 50 tahun lebih awal. Ini penakluk kanker sejati. Ibu, hari ini hari ujian nasional, dan di hidup lalu, hari terakhir Ibu. Dulu, aku pilih ikut ujian. Tak sempat jumpa Ibu terakhir kali. Kini, tak akan terulang lagi. Sorry. Yakin tak beritahu Adrian? Ini mungkin terakhir kalinya. Tidak. Hari ini dia ujian. Jangan ganggu dia. Merusak masa depannya. Tapi, nak, aku takut dia akan menyesal seumur hidup. Budi Pratama? Jangan kau lanjutkan lagi. Adrian adalah harapan keluarga Pratama. Aku sudah telepon Pak Rudi Saputra. Dia berjanji akan mengantar Adrian tepat waktu ke ujian masuk nasional. Pak Rudi, kenapa Bapak ke sini? Tentu saja untuk mengantarmu ke ruang ujian. Dengan bakatmu dalam ujian masuk nasional kali ini, pasti bisa unggul telak. Dan untuk Provinsi Lestari kali ini, juara 1 sains, pasti adalah kamu. Pak Rudi, aku sudah putuskan untuk tidak ikut ujian. Aku mau ke rumah sakit untuk selamatkan Ibu. Kamu gila.
Kamu tahu tidak apa yang kamu ucapkan? Kamu sedang mempermainkan masa depanmu sendiri. Pak Rudi, tahun depan aku ikut ujian lagi, tetap bisa jadi juara satu sains. Tapi kalau kehilangan ibu, aku akan menyesal seumur hidup. Adrian, berhenti. Kamu tahu tidak betapa besar harapan ibumu padamu? Dia lebih rela mengorbankan dirinya daripada merusak masa depanmu. Kenapa kamu tidak mengerti? Pak Rudi, kalau gagal ujian, tahun depan aku bisa coba lagi. Tapi ibu aku cuma punya satu. Ayah, ibu, Adrian, kamu kesini buat apa? Sekarang ini, bukannya kamu seharusnya ada di ruang ujian, tentu saja untuk menyelamatkan ibu. lalu ujian nasionalnya? Ujian nasional bagaimana? Saya sudah mengundurkan diri dari ujian. Ujian mana bisa lebih penting dari ibu? Ngaco! Ujian nasional itu bukan main-main. Kamu sekarang segera kembali ke ruang ujian. Ibu, jangan panik. Kalau mau saya tidak marah, cepatlah pergi dari sini. Kanker pankreas stadium akhir. Sudah tidak ada harapan lagi. Jangan buang waktumu di sini untuk saya. Ibu, saya datang kali ini karena saya sudah berhasil menciptakan obat mujarab yang bisa menyembuhkan kanker. Selama saya ada, ibu pasti tidak akan meninggal. Obat mujarab apa? Itu mustahil. Kanker adalah penyakit mematikan abad ini. Seluruh dunia kedokteran pun tak berdaya. Kamu cuma siswa SMA. Mana mungkin bisa memecahkan masalah besar seperti ini? Nak, kanker stadium akhir, dewa pun datang, dia akan bisa menyelamatkan. Ayah, ibu. Ini obat target super yang saya kembangkan. Ia bisa membunuh semua sel kanker dengan sangat cepat dan tepat sasaran. Nak, kamu adalah calon juara ujian nasional. Kalau karena saya, masa depanmu terganggu, saya mati pun tidak akan tenang. Kalau ibu tidak minum obat ini, saya tidak akan pergi. Dasar anak ini. Kamu sedang apa? Siapa yang izinkan kamu memberi obat sembarangan ke pasien? Kamu menyuntikkan apa ke pasien? Cepat katakan yang sebenarnya. Masih ada waktu untuk ditangani. Obat target super tipe C62. Dalam 17 menit, obat ini bisa dengan cepat menghancurkan semua sel kanker di tubuh ibu. Omong kosong. Menghilangkan semua sel kanker hanya dalam belasan menit? Kamu mimpi ya? Di dunia ini tidak ada obat ajaib seperti itu. Dulu memang tidak ada. Tapi sekarang sudah ada. Semuanya saya kembangkan sendiri. Memangnya kamu siapa? Kamu punya ilmu kedokteran. Masa bisa kembangkan sendiri? Kamu pantas sebut itu? Saya tahu niatmu baik. Ingin selamatkan ibumu, tapi tindakan bodohmu ini justru membahayakannya. Kondisi pasien sudah sangat parah. Suntik obat sembarangan hanya memperparah kondisinya. Semua yang saya katakan benar. Saya sudah tidak mau berdebat lagi denganmu. Pasien sudah koma, tak boleh ditunda lagi. Segera keluar, jangan ganggu kerja kami. Perawat, siapkan resusitasi. Siap. Sama sekali tidak perlu resusitasi. Obat target super tipe C62 setelah masuk tubuh akan langsung mengunci sel kanker di pankreas, lalu menyunting genomnya, mengubah proton kogen, memperkuat gen penekan kanker. Dengan begitu, secara fundamental semua sel kanker akan mati. Tapi dalam proses ini, tubuh akan masuk ke dalam mekanisme perlindungan diri, jadi akan menyebabkan periode tidur nyenyak sementara. Jangan ganggu kerja kami. Obat target super yang kamu sebut itu cuma lelucon. Mustahil bisa jadi obat mujarab untuk kanker pankreas. Bukan cuma untuk kanker pankreas, tapi untuk semua sel kanker di dunia ini. Sel kanker apapun pasti tak akan bisa bertahan dari serangan obat target super tipe C62. Percayalah padaku. Aku percaya padamu. Umurmu berapa? Sekarang 18 tahun. Kamu sudah dewasa. Jangan berpegang pada khayalan tak realistis ini. Tahukah kamu artinya punya obat mujarab untuk kanker? Artinya umat manusia akhirnya bisa terbebas dari kanker. Artinya umat manusia akhirnya bisa seperti mengalahkan virus cacar, mengalahkan kanker. Ini akan menjadi pencapaian terbesar dalam sejarah kedokteran manusia. Kalau benar-benar ada orang yang bisa menciptakan obat mujarab untuk kanker, jutaan pasien akan terbebas. Harapan hidup rata-rata akan naik. Ini juga akan menjadi lompatan besar bagi peradaban manusia. Dan semua perguruan tinggi kedokteran terbaik di dunia akan mengulurkan ajakan kerja sama kepada penemunya. Jurnal Lancet, Nature, Journal Biology,
Semua majalah riset top ini akan meliput pencapaian ini di halaman depan. Bahkan Balai Kota Stockholm akan mengirim ucapan selamat dan menganugerahkan hadiah Nobel. Saat itu, bukan dia yang merasa terhormat dengan hadiah Nobel, tapi hadiah Nobel yang terhormat memilikinya. Nah, sekarang penemuan hebat ini sudah ada di depanmu. Hah, kurasa dia mengidap delusi. Diam, kamu pantas apa? Selama 1 abad, begitu banyak ahli medis berkutat tanpa henti. Tapi tak satu pun berhasil menemukan cara menaklukkan kanker. Kamu cuma bocah ingusan? Memangnya sehebat apa? Sampai bisa mengalahkan para mahaguru kedokteran itu? Tipe C62 Super? Kamu sama sekali tak paham. Betapa sulitnya penelitian medis itu. Bukan cuma mengandalkan khayalan dan omong besar di sini. Segera pergi dari sini. Jangan ganggu pekerjaan kami. Kalau ada masalah apapun, kamu yang bertanggung jawab. Puh! Dokter Maya, pasiennya sudah sadar. Apa? Bagus kalau sudah sadar. Bagus kalau sudah sadar. Ibu, Dia benar-benar sadar? Jangan-jangan obat itu? Tidak. Mustahil. Nyonya Sriwijaya, apa Anda merasa ada yang tidak nyaman? Tidak ada yang tidak nyaman. Justru sebaliknya. Ini pertama kalinya sejak dirawat di sini saya merasa sangat nyaman. Seolah-olah kanker saya benar-benar sembuh. Benar-benar manjur? Nak, obat apa sebenarnya ini? ayah, aku sudah bilang. Ini obat target super tipe C62, khusus untuk menyembuhkan kanker, penakluk semua sel kanker. Sudah, Ibu. Ibu istirahat dulu. Sebentar lagi aku antar Ibu urus surat keluar rumah sakit. Baik Ibu, menurut kamu. Ini keterlaluan. Kondisi pasien belum jelas. Bagaimana bisa pulang sembarangan? Obat target super tipe C62. Diam kau. Bisa tidak kau berhenti menyebut nama bodoh itu? Obat yang bisa cepat menghilangkan sel kanker tidak mungkin ada. Fakta bicara lebih keras. Tubuh ibu saya tidak bisa berbohong, kan? Ini tidak membuktikan apa-apa. Karena kamu paham sedikit tentang kedokteran, saya yakin kamu tahu ada kondisi khusus yang disebut pulih sesaat sebelum ajal. Apa kalau begitu penyakit istri saya bisa memburuk? Ayah, jangan khawatir. Saya dokter penanggung jawab. Saya harus bertanggung jawab atas nyawa pasien. Segera lakukan pemeriksaan menyeluruh pada pasien. Saya butuh laporan pemeriksaan dalam waktu sesingkat mungkin. Tidak usah ditopang. Saya bisa sendiri. Pemeriksaan menyeluruh juga bagus, biar semua lebih tenang. Semoga kondisi pasien masih dalam kendali. Kalau tidak, kau yang bertanggung jawab penuh. Setelah laporan pemeriksaan keluar, kau akan tahu setiap kata yang saya ucapkan tadi benar. Sungguh tidak tahu dari mana kepercayaan diri bodohmu itu berasal. Kedokteran itu ketat, bukan hanya dengan keinginanmu sendiri, lalu bisa ciptakan keajaiban. Ada apa dokter kepala Maya? Pasien ranjang 15, Nyonya Sriwijaya, punya anak. Dia ngotot bilang sudah mengembangkan obat dewa anti kanker yang bisa dalam waktu singkat menghilangkan sel kanker secara total. Bahkan dia sudah menyuntikannya ke tubuh pasien. Ini benar-benar kacau, main-main dengan nyawa orang. Pasiennya, bagaimana kondisi pasien sekarang? Sudah dilakukan pemeriksaan menyeluruh. Semoga masih ada waktu. Dokter Kepala, laporan pemeriksaan Nyonya Sriwijaya sudah keluar. Bagaimana hasilnya? Apa semua indikator fisiologis pasien? Masih stabil? Anda lihat sendiri laporannya. Kondisi pasien. Saya juga bingung mau bilang apa. Bagaimana mungkin? Dokter kepala Maya Permata, kondisi pasien tidak baik kan? Bagaimana bisa begini? Dokter kepala Maya Permata. Bagaimana mungkin? Semua indikator kembali normal. Antigen karbohidrat 19,9 konsentrasinya turun drastis. Bahkan kanker pankreasnya menunjukkan tanda-tanda akan sembuh. Tumor yang ada sebelumnya sudah hilang sama sekali. Ini benar-benar keajaiban medis. Ini sama saja dengan menyelamatkan nyawa dari tangan Dewa Maut. Kamu yakin tidak salah ambil laporan? Sudah saya periksa berkali-kali. Benar-benar tidak ada masalah. Obat target super tipe C62, setelah masuk ke tubuh manusia, akan langsung menarget sel kanker di pankreas, lalu melakukan penyuntingan genom. Mustahil. Seorang siswa SMA, mana mungkin menciptakan obat dewa anti kanker ini? Dokter kepala Maya Permata, karena sudah begini, sebaiknya Anda ajak semua untuk menyaksikan keajaiban medis ini. Kecuali kami melihat sendiri.
Sulit dipercaya. Ikut saya. Halo, Direktur. Tolong hentikan rapat dulu. Cepat ke kamar 307. Ada kejadian besar. Ayo, Bu. Makan yang banyak. Susah payah akhir-akhir ini. Dokter, kenapa dokter-dokter terburu-buru? Apakah hasil pemeriksaan Sari tidak baik? Bukan. Keluarga pasien, jangan salah paham. Pasien ini... bukan. Sekarang seharusnya bukan pasien lagi. Hasil pemeriksaan kami keluar. Nyonya Sari Wijaya, kanker pankreas Anda sudah hilang total. Haha. Bu, Kalau begitu, penyakit istriku sembuh? Ya, benar 100%. Tuan Adrian pertama. Obat target super tipe C62 yang Anda berikan bagi pengobatan kami, bantuannya sangat besar. Melebihi bayangan kami. Ini benar-benar obat dewa anti kanker. Cukup. Masalah ini belum ada keputusannya. Jika obat ini benar-benar memiliki efek ajaib seperti itu cukup untuk mengguncang seluruh dunia kedokteran. Saya sudah menghubungi Direktur Arif. Direktur Arif adalah akademisi Akademi Kedokteran Aruna. Pengaruhnya sangat besar. Hanya beliau yang berhak memutuskan. Apa yang sangat mendesak, Maya Permata? Maya Permata, saya dan Direktur Arif sedang membahas satu kasus operasi tumor yang sangat rumit. Semuanya kau ganggu. Hari ini kalau kau tidak memberi saya penjelasan yang masuk akal, saya tidak akan membiarkanmu. Wakil Direktur Dimas, jangan buru-buru. Hal hari ini jauh lebih penting daripada 1000 operasi tumor. Ini sangat mungkin mengakhiri penelitian kanker selamanya dan menjadi tonggak sejarah kedokteran. Benar. Kami semua datang untuk menyaksikan sejarah. Mengakhiri penelitian kanker selamanya? Berani sekali kau bicara. Mengabaikan fakta objektif. Sama sekali tidak punya semangat ilmiah. Apa yang sebenarnya terjadi? Adrian, lebih baik kau yang jelaskan sendiri. Direktur Arif Santoso. Begini, saya telah mengembangkan obat target super tipe C62. Obat ini bisa dalam waktu singkat secara efektif membasmi sel kanker dan cocok untuk semua jenis kanker. Ngaco! Kanker berbeda melibatkan organ berbeda terkait indikator fisiologis berbeda. Sangat beragam dan rumit sekali. Sampai sekarang, manusia belum paham betul satupun jenis kanker. Mau ciptakan obat mujarab untuk semua kanker. Hah! Mustahil. Meski manifestasi klinis kanker berbeda-beda, esensinya sama. Sel sehat bermutasi jadi kanker, mekanisme normalnya terganggu. Asal masalah ini terpecahkan, semua kanker bisa diatasi. Rupanya kamu cukup paham tentang kanker. Tapi penelitian medis tidak sesederhana yang kamu kira. Bocah ingusan ngawur ya sudah. Kamu, kepala Departemen Onkologi, juga begitu bodoh. Percaya omong kosong belaka? Direktur Arif Santoso, saya usul. Usir mereka berdua dari rumah sakit. Perkara ini akan saya laporkan ke bagian medis. Kamu tunggu saja hukumannya. Direktur, mari kita lanjutkan rapat. Tunggu. Maya Permata, kamu mau sampai kapan? Kedua direktur jangan buru-buru. Awalnya saya juga mengira Adrian mimpi di siang bolong. Di dunia ini tak ada obat mujarab untuk kanker. Tapi fakta di depan mata sulit untuk tidak dipercaya. Oh, fakta apa? Memangnya, obat target super tipe C62 yang katanya ajaib itu benar-benar punya efek klinis? Tidak hanya ada, tapi juga sangat sukses. Keras kepala sampai akhir. Mana buktinya? Coba saya lihat. Ini, laporan pemeriksaan ibu saya sebelumnya. Kanker pankreas, stadium akhir. Semua indikator tumor sangat tinggi. Pindai CT menunjukkan tumor ganas di posisi pankreas, dan ukurannya mencapai 53 mm. Sangat tipikal kanker pankreas stadium akhir. Metode pengobatan yang ada sudah tak berdaya. Pasien di tahap ini, waktu bertahannya takkan lebih dari 3 hari. Ini adalah laporan setelah disuntik obat target Super C62. Untuk Nyonya Liu, pemeriksaan menyeluruh. Semua data kembali ke rentang normal. Pankreas, halus, tanpa area hiperekoik. Ini sepenuhnya adalah laporan pemeriksaan orang normal. Ini bukti yang kalian minta. Ini benar-benar laporan pemeriksaan orang yang sama. Saat pertama kali saya lihat laporan ini, reaksi saya persis sama dengan kalian berdua. Sama sekali tidak percaya. Kanker pankreas adalah rajanya kanker dengan tingkat kematian yang paling tinggi. Kanker pankreas bagaikan surat kematian, hampir tak ada bedanya. Kabar ini cukup mengguncang dunia medis. Hal seperti ini, kami sudah tak berwenang menanganinya. Jadi hanya bisa memohon Direktur Arif Santoso turun tangan. Bilang ini genting tak berlebihan kan? Sungguh luar biasa. Keajaiban medis. Ya, obat target super C62 milikmu ini, prinsip kerjanya apa? Reaksi biokimia spesifiknya sangat rumit, tak bisa dijelaskan. Dengan singkat, tapi logika intinya jelas sekali. Masuk paksa ke sel kanker. Lalu edit gennya. Ini cara menyelesaikan dari akar. Benar, jadi saya sangat yakin obat target super C62 tak hanya atasi kanker pankreas, tapi juga bisa untuk semua jenis kanker. Dengan obat ajaib ini, manusia benar-benar bisa mengakhiri penelitian kanker. Generasi muda hebat sekali. Anak muda, kamu akan terkenal di seluruh dunia.
Di bidang sains mutakhir, negara Altara selalu menjadi pelopor utama. Aruna kita selalu berusaha mengejar. Kalau benar-benar bisa menciptakan obat ajaib anti kanker, Aruna kita akhirnya bisa bangga, benar-benar mengubah tatanan kedokteran yang ada. Aku bilang, kalian ini terlalu cepat. Senang ya? Wakil Direktur Dimas Hidayat, maksudmu apa? Obat ajaib anti kanker lahir? Manusia menaklukkan kanker sepenuhnya? Kedokteran Aruna mencapai puncak tertinggi. Hal seperti ini, masak tidak layak disyukuri? Harus dipastikan dulu. Obat anti kanker yang disebut-sebut ini, bukan kebetulan dengan kesembuhan Sariwijaya, baru bisa bicara. Kalian sungguh percaya, seorang pemuda tanpa pengalaman pendidikan kedokteran profesional bisa ciptakan obat mujarab kanker? Tapi Pak Dimas, Nyonya Sariwijaya adalah contoh nyata loh. Wakil Direktur Dimas Hidayat, kanker pankreas stadium akhir sembuh total? Itu belum cukup bukti? Tentu tidak cukup. Kasus Sariwijaya cuma kasus tunggal. Kasus tunggal. Wakil direktur sudah jadi dokter puluhan tahun, pernah lihat kasus tunggal seperti ini? Sekalipun cuma kasus tunggal, tetap layak kita lakukan penelitian medis klinis. Pak Dimas bilang, memang ada benarnya. Dr. Palmer Mata, dengan pengetahuanmu di bidang medis, seharusnya tahu aturan peluncuran obat baru itu seperti apa. Tentu saja tahu. Obat apapun, sebelum diluncurkan, harus menjalani uji klinis fase 4. Uji klinis fase 4 itu, artinya harus merekrut pasien untuk uji obat, menguji efektivitas dan efek samping obat, serta penyerapan menyeluruh, distribusi, dan metabolisme obat setelah masuk ke tubuh manusia. Jadi apakah kamu bersedia bekerja sama dengan rumah sakit untuk memulai uji klinis obat target super tipe C62? Adrian, kenapa diam? Tidak berani menjawab? Apa kamu juga tahu? Kalau yang disebut obat target super tipe C62 itu sama sekali tidak bisa diandalkan. Begitu masuk ke uji klinis yang formal, semua kekurangannya akan ketahuan. Obat target super tipe C62 adalah hasil penelitian mandirimu. Kalau kamu tidak mau, kami juga tidak akan memaksamu. Saya tentu saja bersedia. Saya mengembangkan obat target super tipe C62 untuk menyelamatkan ibu saya, dan juga untuk menyelamatkan pasien kanker yang tak terhitung jumlahnya. Saya ingin melihat peningkatan harapan hidup manusia, dan lebih ingin lagi menyaksikan kemajuan besar peradaban. Hanya saja. Hanya saja apa? Ayo, biar saya dengar. Mari kita lihat alasan mulia apa yang akan kamu kemukakan. Cukup. Adrian, kamu jika ada keraguan jangan ragu bicara padaku. Selama bisa kuselesaikan, akan kukerahkan semua upaya. Adrian, kalau kamu sungguh ingin membuktikan diri, tunjukkan bukti nyata. Obat target super tipe C62 yang tadi menyelamatkan ibuku kuhasilkan di rumah menghabiskan waktu setengah tahun melalui ekstraksi. Jadi dalam waktu singkat, aku tak bisa menyediakan obat yang cukup untuk uji klinis fase 4. Hahaha. Dibuat di rumah? Apa aku salah dengar? Tempat produksi abal-abal? Lalu apa bedanya dengan pembuat obat palsu? Dimas Hidayat, diam. Ini, kupinjamkan untuk sementara. Ini adalah medali Akademisi Utama Akademi Kedokteran Aruna. Medali akademisi utama ini mewakili otoritas tertinggi Akademi Kedokteran Aruna. Pemegang medali ini bebas masuk keluar semua lembaga medis besar dan berhak mengerahkan sumber daya melimpah. Semua tenaga medis harus patuh pada pengaturannya. Direktur, apa Anda sungguh akan melakukan ini untuknya? Direktur, bukankah ini agak terlalu gegabah? Kamu ada keberatan? Aku, seorang wakil direktur saja tak berhak menyentuh medali Akademisi Utama Akademi Kedokteran Aruna. Dia ini masih hijau. Orang seperti dia atas dasar apa? Atas dasar apa? Cuma dia yang bisa menyembuhkan pasien kanker pankreas stadium akhir hingga sehat kembali. Cuma dia yang memberi kita harapan untuk mengalahkan kanker sepenuhnya. Kalau kamu juga bisa ini juga bisa kamu pakai. Anak muda ambil ini. Terima kasih atas dukungan penuh Direktur Arif Santoso. Saya hanya punya satu permintaan. Segera mulai tipe C62 obat target super uji klinis fase 4. Tolong tenang, Direktur, saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Di bidang sains mutakhir kami ditekan terlalu lama oleh negara Altara. Kalau kamu berhasil Aruna pasti akhirnya bisa bangga dan jadi pusat perhatian dunia. Mengalahkan kanker sepenuhnya adalah benar-benar tonggak sejarah kedokteran. Para pekerja medis Aruna juga bisa berdiri tegak. Baik, kalau begitu saya berangkat sekarang ke Institut Kanker Provinsi Lestari. Tidak boleh, Adrian. Kamu tidak boleh pergi. Adrian, kamu tidak boleh pergi. Ibu, Sari, kamu ngomong apa sih? Adrian kali ini akan mengharumkan nama Aruna. Kenapa kamu tidak mau dia pergi? Nyonya Sariwijaya, apakah Anda punya kekhawatiran tertentu? Nyonya Sariwijaya, Anda tidak perlu khawatir. Semua permintaan bisa Anda ajukan. Direktur Arif Santoso di sini akan berusaha memenuhinya. Anak ini kalau bisa ciptakan obat anti kanker ajaib, bisa masuk petaian tanpa tes. Nyonya Sari tak perlu khawatir. Kalau kanker benar-benar terkalahkan, hadiah Nobel pun pasti didapat. Bakat luar biasa seperti Adrian di bidang medis. Perlu apa kuliah sarjana? Kekhawatiran Nyonya Sari sangat wajar.
Direktur Arif, bagaimana kalau Anda beri jaminan pada Nyonya Sari? Baik. Hari ini di hadapan semua saya beri jaminan. Adrian, asalkan C62-mu efektif, saya akan berusaha maksimal untuk merekomendasikanmu ke Fakultas Kedokteran terbaik Aruna untuk studi lanjut. Sekarang Nyonya tenang. Anda sungguh baik hati anak kami. Adrian sangat beruntung bertemu Anda. Pertemuan hari ini bukan Adrian yang beruntung, tapi kami. Obat target Super C62 bila terbukti efektif, maka kita semua bisa bersama Adrian tercatat dalam sejarah. Dokter Kepala Sari rekrutmen relawan uji obat saya serahkan pada Anda begitu Adrian selesai. Uji klinis langsung mulai. Direktur tenang saja, semua serahkan pada saya. Saya sangat menanti momen bersejarah ini. Gila, semuanya gila. Direktur, aduh. Mari minum dulu, redakan marah. Siapa yang bikin Anda marah? Sungguh tak masuk akal. Apa yang sebenarnya terjadi? Kalau aku bilang seorang siswa SMA sendirian mengembangkan obat mujarab kanker, kamu percaya? Itu mustahil. Coba pikir pasti ada yang aneh, kan? Tapi si bangka tua Arif Santoso itu entah kenapa dia malah percaya. Direktur Arif Santoso? Bisa percaya omong kosong begitu? Dia bukan cuma percaya, dia bahkan kasih medali akademisi utamanya ke siswa SMA itu. Biar dia bisa pakai sumber daya seenaknya untuk riset. Ini keterlaluan. Tapi buat Anda ini justru kesempatan. Direktur Arif Santoso sudah pikun, medali akademisi utama, sesuatu yang begitu penting. Mana bisa dia sembarangan kasih ke siswa SMA? Kalau sampai ada masalah besar, statusnya setinggi apapun takkan bisa selamat. Maksudmu? Bukankah mereka mau lakukan uji klinis? Nanti aku akan siarkan langsung seluruh prosesnya. Kalau eksperimennya gagal, si Direktur Arif Santoso ini bukan kehilangan muka? Dengan begitu, dia harus mundur karena kesalahan. Dan aku bisa dengan wajar naik jadi direktur resmi. Wah, sayang. Kamu benar-benar pembawa keberuntunganku. Direktur, setelah Anda naik jabatan, jangan lupakan aku ya. Tenang saja. Aku tidak akan memperlakukanmu buruk. Arif Santoso Maya Permata. Adrian. Akan kuperlihatkan pada kalian bertiga akan terima akibatnya. Persiapannya bagaimana? 100 dosis baru obat target super tipe C62 telah dibagikan kepada petugas medis. 100 relawan uji obat sudah siap. Kondisi umum para relawan bagaimana? Semua pasien berada pada stadium akhir kanker, melibatkan kanker paru-paru, kanker hati, kanker lambung, kanker rektum, dan berbagai jenis kanker lainnya untuk memastikan kelengkapan data uji. Selain itu, seluruh staf Departemen Laboratorium siaga dalam waktu tercepat menyelesaikan screening kondisi tubuh para relawan. Sekarang semua sudah siap. Tinggal tunggu perintah. Silakan Direktur berikan perintah. Adrian, kamu yang memimpin pengembangan C62. Perintah untuk memulai uji klinis ini seharusnya kamu yang berikan. Aku tidak pantas, kan? Pantas, sangat pantas. Tanpamu C62 tidak akan terlahir. Adrian, kalau Direktur sudah mengatur demikian, jangan menolak lagi. Jangan sia-siakan kepercayaan Direktur padamu. Obat target super tipe C62 uji klinis fase 4. Dimulai. Direktur ini adalah wartawan dari stasiun TV Provinsi Lestari. Dikirim khusus untuk meliput uji klinis C62. Halo. Ini mau apa? Di momen krusial ini kau malah ajak wartawan. Bukankah ini mengganggu proses eksperimen? Uji klinis kali ini mewakili umat manusia akan mengalahkan kanker. Tentu harus disiarkan langsung. Tapi efek C62 sekarang belum terbukti. Apalagi soal kemampuannya menghilangkan sel kanker dengan cepat. Belum ada yang tahu. Siaran langsung gegabah begini sama sekali tak beraturan. Kalau eksperimen gagal, reputasi rumah sakit kita bakal hancur. Bahkan seluruh dunia kedokteran Aruna akan jadi bahan tertawaan. Adrian, kau yakin atau tidak? Percayalah. Rupanya kalian berdua juga tahu takut sudah terlambat. Siaran langsung ini sangat panas. Penontonnya lebih dari 1 juta. Dan topik terpanas di semua platform semua terkait uji klinis kali ini. Sekarang seluruh dunia memperhatikan pertunjukan ini. Dimas Hidayat, apa maumu sebenarnya? Direktur Arif, lebih baik hemat tenagamu. Daripada marah-marah padaku,
Lebih baik pikirkan baik-baik bagaimana nanti kau menghadapi gelombang kritik yang akan datang. Biarkan dia tanya. Direktur Arif, saya mewakili warga negara Aruna. Punya beberapa pertanyaan. Apa yang mau kau tanya? Direktur Arif Santoso, Bapak sebagai ahli onkologi, mengapa percaya seorang siswa SMA bisa ciptakan obat kanker mujarab? Bukankah ini konyol? Lalu, medali akademisi utama hal sangat penting ini, kenapa Bapak pinjamkan ke siswa SMA? Antara Bapak dan dia, apa benar ada hubungan khusus? Apa dia anak di luar nikah Bapak? Tolak jawab pertanyaan tak pantas ini. Bapak tak mau jawab? Atau tak berani? Antara Bapak dan dia apa ada hubungan tukar kepentingan? Apa Bapak dari uji klinis ini dapat banyak keuntungan ilegal? Kalian tak diterima di sini. Keluar. Bapak begitu emosional? Apa karena saya benar? Di balik ini, mungkin tersembunyi skandal tersembunyi? Direktur Arif Santoso, jawab langsung pertanyaan saya. Siswa SMA ini bisa ciptakan obat mujarab kanker. Di baliknya, kalau tak ada tukar kepentingan, siapa percaya? Akademisi utama Aruna ternyata pakai cara rendahan untuk tipu dana penelitian. Sungguh memalukan. Memalukan. Bahkan medali akademisi utama dipinjamkan. Pasti ada permainan gelap. Ayah, ternyata tak ada obat mujarab ya? Apakah aku akan mati? Direktur Arif Santoso. Biar saya yang jelaskan. Saya Adrian Pratama. Penemu obat target supertipe C62. Adrian Pratama, apa hubungan sebenarnya antara Anda dan Direktur Arif? Mengapa dia rela memberikan medali akademisi utamanya padamu? Sederhana, saya bakat luar biasa. Beliau penemu bakat saya. Saya punya teknologi, beliau punya sumber daya. Kami bekerja sama hanya untuk menyelamatkan para penderita kanker. Kasus kanker baru tiap tahun lebih dari 20 juta. Negara Aruna sendiri menyumbang 4 juta kasus. Artinya, setiap tahun 4 juta warga menderita karena kanker. Direktur Arif dan Adrian, benar-benar berhati mulia. Semua ingin taklukkan kanker. Tapi masalah besar abad ini tak bisa selesai hanya sekadar bicara. Riset kanker di dunia kedokteran sudah berlangsung ratusan tahun. Harapan masih belum terlihat, kamu cuma siswa SMA. Mana mungkin berhasil? Soal riset kanker, di dunia ini tak ada yang lebih paham dariku. Anak muda bernama Adrian ini sungguh sombong sekali. Bilang tak ada yang lebih daripadanya paham kanker. Konyol banget. Imut kecil, Pakai kanker buat gimmick memang memalukan. Adrian Pratama ini lagi gila apa sih? Ninggalin ujian masuk nasional, ninggalin masa depan cerah, cuma buat bikin malu aja. Adrian gak bakal kenapa-napa kan? Jangan khawatirin hal yang nggak perlu. Aku justru sangat percaya sama anak ini. Dia jauh lebih hebat daripada yang kita bayangkan. Tapi Tapi apa lagi? Lupa ya, kanker pankreas kamu. Bisa sembuh gimana? Adrian, ini siaran langsung global. Kamu harus bertanggung jawab atas ucapanmu. Tak perlu kau ingatkan aku juga bertanggung jawab atas setiap kataku. Karena ini siaran langsung global, maka aku di hadapan seluruh dunia akan tegaskan lagi. Tak ada yang lebih paham kanker dariku. Besar mulut tanpa malu. Riset tentang kanker, negara Altara yang paling maju. Bahkan di Altara pun, tak ada yang berani bicara begitu. Keunggulan Altara hanya sementara. Aruna punya banyak talenta. Pasti akan menyusul dan melampaui. Menjadi puncak tertinggi dunia kedokteran. Adrian, lihat perbuatanmu. Dunia kedokteran luar negeri telah menyampaikan protes keras terhadap ucapanmu barusan. Mereka anggap ini adalah bentuk ketidakhormatan besar pada dunia kedokteran. Kau telah menimbulkan dampak internasional yang sangat buruk. Segera minta maaf. Ratakan amarah mereka. Tak cuma minta maaf, tapi harus berlutut. Agar dunia kedokteran luar negeri lihat ketulusan penyesalanmu. Ya, berlutut. berlutut dan minta maaf. Pria Aruna hanya berlutut pada langit, bumi, dan orang tua. Takkan pernah pada orang asing. Betul. Tak semua orang seperti kalian bisa sembarangan berlutut. Dunia kedokteran luar negeri telah keluarkan pernyataan bersama. Kalau kau tak minta maaf, mereka akan beri sanksi pada kita. Mulai sekarang, semua tenaga medis di Provinsi Lestari, semua mahasiswa kedokteran, tidak akan pernah lagi mendapat kesempatan studi lanjut ke luar negeri. Kamu tahu berapa besar kerugiannya? Kamu menghancurkan masa depan dunia kedokteran Kota Lestari. Kamu akan menanggung aib sepanjang masa. Kamu menghancurkan masa depan kedokteran Lestari. Kamu akan menanggung aib sepanjang masa. Bodoh, sungguh keterlaluan kebodohannya. Kenapa negara Aruna punya orang bodoh seperti Adrian Pratama?
Dia saja yang memalukan sudah cukup. Tapi dia malah menyeret seluruh dunia kedokteran Provinsi Lestari. Adrian Pratama sungguh tak tahu malu. Bukankah ini merugikan orang lain? Kalau dunia kedokteran Lestari diboikot, Kamu siapa? Kamu mau apa? Lepaskan aku. Kamu guru Adrian Pratama ya? Lihat, apa yang kamu ajarkan ini? Kemari. Lihat baik-baik. Semua tanggung jawab aku yang tanggung. Kamu sanggup tanggung? Meski kamu dihukum seberat-beratnya, tetap tak bisa menebus kerugian dunia kedokteran Lestari. Dunia kedokteran luar negeri bukan mau boikot Provinsi Lestari. Kalau begitu, aku yang akan boikot mereka. Dunia kedokteran luar negeri. Omong kosong. Memangnya kamu siapa? Berani-beraninya bicara soal boikot. Kamu cuma siswa SMA biasa, berhak boikot orang lain? Semua penelitian terkait obat target supertipe C62 dan urutan gen kanker, semuanya, aku tak akan lakukan pertukaran akademik dengan dunia kedokteran luar negeri. Bolak-balik. Cuma kata-kata itu saja. C62-mu yang katanya hebat itu? Bukan apa-apa. Uji klinis selesai. Laporan 100 relawan sudah keluar. Laporan 100 relawan sudah keluar. Adrian. Hasilnya ada di sini. Aku ingin lihat, di hadapan data sekeras baja ini, masih bisakah kau terus berpura-pura? Kalau begitu, buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Laporan pemeriksaan akan menghancurkan semua keraguanmu yang konyol. Hasil pemeriksaan obat target supertipe C62 sudah keluar. Mulai hari ini, seluruh dunia akan mengingat nama C62. Relawan nomor 1, kanker hati stadium akhir. Sel kanker sudah menyebar ke seluruh tubuh. Perkiraan waktu bertahan hidup tak lebih dari 30 hari. Setelah disuntik C62, sel kanker sudah hilang semua, sembuh total. Apa? Mustahil. Benar-benar nol? Kebetulan. Ini pasti cuma kebetulan. Relawan nomor 2, kanker rektum stadium akhir. Tumor menekan usus dan menyebabkan berbagai komplikasi. Setelah disuntik C62, sembuh total. Nomor 10 sembuh. Nomor 35 sembuh. Nomor 100 sembuh. Semua relawan sembuh total. Bagaimana mungkin? Kanker kan penyakit mematikan. Tidak hanya sembuh semua, tapi dari 100 relawan tidak ada efek samping sama sekali. tingkat efek samping 0. Sungguh luar biasa. Apa maksudnya tingkat efek samping 0? Standar internasional untuk tingkat efek samping adalah 10%. Artinya, selama tingkat efek samping bisa dikendalikan di bawah 10%, itu sudah dianggap memenuhi syarat. Tapi C62 bisa mencapai 0 efek samping. Keberadaan seperti C62, yang 0 reaksi, dalam sejarah kedokteran, adalah yang pertama, belum pernah terjadi sebelumnya. Ini juga berarti, C62 sempurna menangani interaksi antara tubuh dan sel kanker. Ini adalah obat target tanpa cacat sedikit pun. Uji klinis berhasil sempurna. Obat seperti ini sungguh seperti karya sempurna. Dia telah mengakhiri penderitaan kanker. Benar. Semua pasien kanker di dunia tak perlu lagi menderita karena kanker. Tak disangka berhasil. Provinsi Lestari telah melahirkan tokoh terbesar di bidang kedokteran. Suatu keajaiban. Adrian Pratama bukan aib Aruna, dia adalah kebanggaan Aruna. Sayang, kanker kulitmu bisa disembuhkan. Adrian adalah penolong besar keluarga kita. Lihat baik-baik. Semua penderita kanker di dunia tak perlu lagi menderita karena kanker. Aku bukan manusia, aku sungguh bukan manusia. Guru, Anda benar-benar mendidik seorang murid terbaik yang tak tergantikan. Bagus sekali. Luar biasa. Anak kita berhasil. Anak kita sukses besar. Sungguh sukses. Pak Kurniawan. Halo Pak Kurniawan. Ah, iya benar. Itu anak kami. Kamu tidak salah lihat. Bu, sebenarnya kami tidak berbuat banyak. Semuanya karena anak sendiri yang berusaha. Tenang, pimpinan.
Saya tahu betapa pentingnya Adrian. Apapun pengorbanannya, saya pasti akan merekrutnya ke Universitas Adinusa. Ke Kota Awan Provinsi Lestari secepatnya. Adrian, mulai hari ini, seluruh dunia akan mengingat namamu. Stockholm bangga memiliki hadiah Nobel. Sedangkan negara Aruna kita bangga memiliki Adrian Pratama. Kita sangat bangga padanya. Adrian, tak kusangka kau benar-benar berhasil. Aku minta maaf padamu. Ini juga harus disyukuri kepada Wakil Direktur Dimas Hidayat. Kalau bukan dia yang memanggil wartawan, Adrian tidak akan cepat terkenal begini. Semuanya sudah diputuskan. Saatnya kita hitung semua dosanya. Saatnya kita hitung semua dosanya. Jangan rekam, pergi. Adrian, hukuman untuk Dimas Hidayat, kau yang putuskan. Maksudku Adrian. Kurasa ada sedikit kesalahpahaman. Oh, kesalahpahaman? Memang kesalahpahaman. Mohon maafkan kesalahan saya. Jangan dihiraukan. Oh, paham. Jadi Anda pintar membela diri, ya? Panggil wartawan itu salah paham? Siaran langsung penuh itu salah paham? Bersorak untuk dunia kedokteran luar negeri, paksa saya berlutut, itu juga salah paham? Ini Adrian. Cukup, jangan banyak bicara. Direktur Arif Santoso, mulai sekarang, dunia kedokteran Aruna, dia atau saya atau dia. Saya mengerti. Dimas Hidayat, kau dipecat. Selain itu, sebagai akademisi utama Akademi Kedokteran Aruna, saya keluarkan perintah boikot untukmu. Mulai hari ini, kau dilarang menghadiri konferensi medis apapun. Kau juga dilarang masuk lembaga medis manapun. Arif Santoso, Adrian Pratama. Kalian jangan keterlaluan. Saya sudah lama menjadi dokter. Saya punya jaringan di kalangan ini. Saya akan ajak rekan seprofesi melaporkan kalian yang bertindak semaunya. Tampaknya kau masih belum lihat situasinya baik-baik. Menurutmu ahli lain di dunia kedokteran akan berdiri di sisi Adrian? Atau di sisimu? Ini perlu ditanya. Semua yang berakal sehat pasti dukung Adrian. Semua yang berakal sehat pasti dukung Adrian. Anda dari kantor penerimaan Universitas Adinusa, Kepala Bagian Rian Nugroho? Benar. Saya mewakili semua profesor Fakultas Kedokteran Universitas Adinusa untuk mendukung perintah boikot terhadap Dimas Hidayat. Adrian, inilah ketulusan Universitas Adinusa kami. Saya sangat berharap Anda bisa bergabung dengan Universitas Adinusa. Tunggu dulu. Hanya boikot Dimas Hidayat si imut kecil ini? Universitas Cakrawala kami ikut. Adrian, Universitas Cakrawala membuka pintu untukmu. Kalian dari Universitas Cakrawala ikut-ikutan apa? Bakat luar biasa seperti Adrian. Universitas Cakrawala kami juga akan perjuangkan mati-matian? Kalau begitu, hitung juga Universitas Samudra kami. Universitas Samudra mendukung boikot terhadap Dimas Hidayat. Adrian, Universitas Samudra menyambutmu. Astaga, Universitas Adinusa, Universitas Cakrawala, Universitas Samudra. Ini kan kampus kedokteran terbaik di negara Aruna. Sekarang demi Adrian, sampai berebut mati-matian. Adrian sendiri, setara seluruh calon unggul Aruna. Siswa seperti ini, siapa tak mau? Direktur Arif, apa maksud Anda? Kami datang bukan untuk rekrut siswa. Bisa ciptakan obat dewa anti kanker C62. Siapa layak ajar Adrian? Kami ingin Adrian jadi profesor. Profesor, Apa? Tapi Adrian baru 18 tahun. Usia bukan halangan berprestasi. Bakat seperti Adrian layak diterima khusus. Bagaimana Adrian pertimbangkan? Universitas Cakrawala kami siap tiap tahun danai 1 miliar untuk riset. Universitas Samudra kami siap beri 5 miliar. Universitas Adinusa langsung jadikanmu pusat. Bentuk fakultas baru. Anda jadi dekan. Adrian, Anda baru 18 tahun belum pacaran kan? Universitas Samudra kami ini terkenal banyak gadis cantik. Data ada di sini. Mau yang mana? Aku jadi wingman-mu. Hal seperti ini bisa lakukan, memalukan. Kenapa? Ini kan keunggulan kampus kami. Kalau tidak, coba primadona Universitas Adinusa kalian tampilkan juga. Dia tak butuh. Jangan banyak bicara. Baik, jangan berdebat lagi ya. Kalian dari Aruna ini. Hanya sekolah kelas 2. Untuk jenius seperti Adrian hanya kampus unggulan di negara Altara yang layak. Betul kan? Kamu 10 tahun lalu juara 1 ujian masuk nasional Provinsi Lestari, Faris Firmansyah.
Jangan panggil saya Faris Firmansyah. Saya sekarang punya nama Inggris yang sangat bergengsi. Kalian bisa panggil saya Stephen Hott. Adrian, kamu harus tahu, sains menciptakan masa depan. Masa depan diciptakan Harvard. Saya secara resmi mewakili Fakultas Kedokteran Harvard nomor 1 di dunia, mengundangmu. Hayford. Hayford. Benar. Fakultas Kedokteran Harvard, kami memiliki peralatan riset kelas dunia, juga memiliki peneliti dengan kualitas tertinggi di dunia. Di sanalah panggungmu. Saya lihat datamu. Kamu dari Provinsi Lestari. Asal keluarga desa yang miskin dapat bantuan negara untuk studi lanjut di luar negeri. Maksudmu? Kamu dapat kebaikan Aruna. Setelah sukses belajar, tak balas budi malah mengabdi di negara Altara. Tidak malukah kau? Jangan coba-coba menekanku dengan omong kosongmu. Kau harus tahu, orang mengejar kemajuan seperti air mengalir ke bawah. Aruna begitu tertinggal. Haruskah aku menggantung diri di tempat yang tak layak diandalkan ini? Kalau beda jalan tak bisa bersama, aku tak akan meninggalkan Aruna. Silakan pergi. Adrian, kenapa kau begitu kolot? Orang seperti kita yang berkecimpung dalam riset akademik, apa yang kita kejar seumur hidup? Bukankah terobosan akademis? Sains tak mengenal batas negara. Sains memang tanpa batas, tapi ilmuwan punya tanah air. Bagus sekali. Inilah jiwa cinta tanah air yang harus dimiliki ilmuwan Aruna. Orang egois sepertimu tak akan paham semangat ini. Adrian, kau harus sadar, saat ini kau sedang mempertaruhkan masa depan dan kariermu. Ini bukan main-main. Pergi. Tahukah kau, dalam kedokteran mutakhir, Altara unggul 10 tahun dari Aruna? Kau tahu artinya 10 tahun? Keunggulan Altara hanya sementara. Aku akan mengubah zaman ini. Aku akan membalikkan tatanan ini. Aku akan mengubah zaman ini. Aku akan membalikkan tatanan ini. Kamu masih terlalu naif. Kalian jangan kira di bidang kanker, kalian sudah mencapai prestasi kecil. Lalu merasa pasti sukses. Harus tahu, kalian pada kedokteran mutakhir negara Altara sama sekali tak tahu apa-apa. Kaulah yang tak tahu apa-apa tentangku. Aku dari 50 tahun kemudian, aku tak hanya paham sel kanker. Aku lebih paham arah perkembangan kedokteran 50 tahun ke depan. Aku akan membuat teknologi itu muncul lebih awal. Aku akan membawa kedokteran manusia masuk ke era kemakmuran besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sombong. Adrian, kamu tahu? Fakultas Kedokteran Harvard kami baru saja dalam penyakit Alzheimer telah mencapai kemajuan terobosan. Kamu tahu ini? Penyakit Alzheimer. Ini kan penyakit yang lebih rumit daripada kanker. Di Fakultas Kedokteran Harvard ternyata ada kemajuan baru. Memang fakultas kedokteran nomor 1 di dunia. Memang di garis depan zaman. Bukannya cuma memanfaatkan penghambat asetilcholinesterase untuk menghidupkan kembali metabolisme otak? Bagaimana mungkin kau tahu? Cara ini tak akan berhasil. Karena pada hakikatnya, itu memboroskan daya otak. Nanti aku akan tulis makalah untuk membuktikannya. Baik. Kalau begitu, Harvard kami masih dalam penelitian sklerosis lateral amiotrofik. Telah capai kemajuan terobosan. Dengan menyuntik banyak riluzol untuk merangsang dan mengaktifkan neuron di korteks motorik. Cara ini hanya atasi gejala bukan akar. Penelitian Harvard ini hanya sekadar dalam kerangka kedokteran yang ada melakukan pengisian sederhana. Revolusi kedokteran baru pasti akan dimulai di Aruna. Tapi orang sepertimu yang lupa asal-usul, tak layak ikut serta. Adrian, Universitas Adinusa kami siap kucurahkan semua sumber daya untuk dukungmu memulai revolusi kedokteran. Universitas Mahakota kami punya dasar penelitian medis yang sangat kaya. Kuharap kau bisa pertimbangkan kami. Keunggulan lokasi tetap paling penting. Kota Samudra adalah pusat keuangan Aruna. Paling cocok untuk memulai revolusi kedokteran, karena kami bermodal kuat. Universitas Mahakota kami. Sudahlah, jangan berdebat. Atasan sudah buat keputusan. Apa maksud atasan? Akademi Kedokteran Aruna memutuskan secara kolektif. Adrian adalah pahlawan bangsa tanpa tanding. Diciptakan obat ajaib anti kanker secara mandiri untuk mengangkat wibawa Aruna. Untuk manfaatkan sepenuhnya bakat Adrian, akan dibentuk institut riset baru. Dengan dia sebagai intinya, akan dibentuk Institut Riset Kedokteran Mutakhir Aruna. Elit peneliti dikumpulkan untuk lembaga baru ini. Ini benar-benar perlakuan setingkat pahlawan negara. Dibandingkan ini, perebutan kita
Sepertinya hanya main-main seperti anak kecil. Benar. Mungkin hanya begini bakat luar biasa Adrian bisa dimanfaatkan sepenuhnya. Adrian di seluruh Aruna. Semua peneliti. Bisa kamu pilih. Bahkan saya pun bisa kamu pilih. Direktur Arif, tolong bantu saya pilih sejumlah ahli di bidang riset gen. Rencana selanjutmu adalah riset gen. Prinsip obat target super tipe C62 sebenarnya adalah mengubah urutan gen sel kanker. Arah ini sangat menjanjikan. Saya butuh 10 tahun untuk pahami rantai gen manusia, lalu 10 tahun lagi untuk benar-benar membuka kunci gen manusia. Mengabdi diam-diam selama 20 tahun, saya akan membuat setiap warga Aruna menjadi luar biasa